الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan, dan hendaknya lah kesyukuran itu menjadi perkara yang terus kita upayakan, sebab sungguh dia merupakan sifat yang sangat mulia yang menjadi sebab yang sangat besar masuknya hamba ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keridaan dan keridaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan hal yang ketiga dari muqaddimah kedua. Yang pertama, intinya dari muqaddimah kedua ini, intinya yang pertama, wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua, menjelaskan tentang harusnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua perkara ini adalah wujud dari syahadat yang pertama dan kedua. Asyhadu an la ilaha illallah mengharuskan kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semata, menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mengharuskan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hal yang pertama dan kedua. Sekarang hal yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu taala, ats-tsalitsah, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان
wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Beliau berkata, yang ketiga dari 3 perkara yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Ini yang ketiga. Anna man ata'a ar-rasulah, siapa saja kata beliau yang telah mentaati Rasulullah SAW, ini wa wahhada Allah, dan telah mentauhidkan Allah, la yajuzulah, tidak boleh bagi dia muwalatu man haddallaha wa rasulah, mencintai, memberikan loyalitas, pertolongan, pembelaan terhadap man, orang-orang yang haddallaha wa rasulah, yang menyelisihi Allah, yang menentang Allah dan Rasulnya. Dipertegas lagi, walau kana aqraba qaribin, walaupun mereka yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah kerabat yang terdekat sekalipun juga, tidak boleh. Dalilnya kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah, ayat terakhir, la tajidu qauma, kamu tidak akan jumpai kaum, kamu tidak akan dapati kaum. Kaum yang gimana? Kaum yang yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian mereka juga yuwadduna, saling memberikan mawaddah kepada man, orang-orang haddallaha wa rasulah, yang menentang, yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan jumpai kaum yang seperti itu. Dia nyatakan keimanannya kepada Allah dan hari kemudian, kemudian masih memberikan loyalitasnya, mawaddahnya, kecintaannya kepada orang-orang yang menyelisihi, yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah pertegas, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau mereka itu adalah anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau mereka itu adalah saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau mereka itu adalah kerabat-kerabat mereka. Kalau seperti ini keimanan seseorang, maka lihat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya kepada Allah dan hari kemudian tidak tercampuri dengan adanya mawaddah. Saling memberikan kecintaan kepada orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, walaupun kepada orang yang terdekat sekalipun juga. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran. Kalau sudah seperti ini keimanan seseorang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka-mereka inilah, mereka-mereka inilah orang yang Allah Subhanahu wa taala telah pastikan, telah kokohkan, telah tuliskan di dalam hati mereka keimanan. Ditambah lagi, wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka dengan ruh darinya. Ditambah lagi, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga, ke dalam kebun-kebun, ke dalam taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha,
mereka kekal di dalamnya. Ditambah lagi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah lagi, ulaika hizbullah. Mereka inilah hizbullah, tentara Allah, kelompok Allah Subhanahu wa taala. Allah pertegas lagi, ala inna hizballah humul muflihun. Ketahuilah, sungguh kelompok Allah, mereka sajalah yang beruntung. Hal yang ketiga yang akan beliau tekankan, di sini, dari 3 hal yang wajib diilmui dan diamalkan oleh setiap yang mengaku muslim dan muslimah, adalah perkara yang merupakan keharusan dari perkara yang pertama dan kedua. Keharusan dari pertama yang kedua, tauhidnya seseorang kepada Allah, melahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pasti. Kecintaan ini harus melahirkan kebencian terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala benci. Persaksiannya bahwa Rasulullah SAW adalah hamba dan Rasulnya, yang melahirkan ketaatan penuh hanya kepada Rasulullah. Ini mengharuskan kecintaannya hanya kepada Rasulullah. Kecintaannya kepada Rasulullah sangat besar, mengalahkan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak beriman salah seorang dari kalian sampai saya, kata Nabi, dia lebih cintai, sampai saya lebih dia cintai dari anak-anaknya, dari kedua orang tuanya, dan dari manusia seluruhnya. Syahadat yang kedua mengharuskan kecintaan hanya kepada Rasulullah SAW. Kecintaan ibadah yang merupakan keharusan dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Rasulullah mengharuskan kebencian terhadap semua yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau ingin tegaskan di sini. Harusnya ada wala, ada bara. Ada loyalitas dan ada kebencian. Ada cinta, ada benci. Ada ridha, ada murka. Ada pembelaan, pertolongan, dan ada berlepas. Tidak mau membela, tidak mau menolong, bahkan menyerang. Dua sisinya harus dimiliki oleh mereka-mereka yang telah mentaati Rasulullah SAW dan telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bukti benarnya ketaatan kita kepada Rasulullah, benarnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, kata beliau, memberikan mualah, loyalitas kepada orang-orang yang membenci Allah. Haddallah wa rasulah. Kata hadda, ini bersumber dari kata had. Had, batas. Had ini bersumber dari kata batas. Had berarti melakukan pembatasan, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam arti mereka berada dalam satu sisi, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berada dalam sisi yang lainnya. Ini haddallah wa rasulah, yang penerjemahan bebasnya membenci, menyelisihi, memerangi, tidak bersesuaian dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Mereka-mereka yang seperti ini, sama sekali tidak boleh ada mawaddah kepadanya, kecintaan. Kalau memang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar. Kalau memang kita memang betul-betul telah mentaati Rasulullah sallallahu. Sebab cinta kepada Allah mengharuskan benci terhadap semua yang Allah benci. Mengharamkan adanya kecintaan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Tidak ketemu, ikhwah. Kita menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah murni hanya kepada Allah kecintaan itu. Tapi kemudian kita juga mencintai mereka yang membenci, yang menyelisihi, yang mengkafiri, yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa. Tidak akan ketemu perkara ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu, kamu tidak akan jumpai, tidak ada itu kaum yang seperti itu, yang menggabungkan dua hal ini, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, kemudian di sisi lain yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Tidak ketemu ini dua hal ini. Tidak ada itu kaum yang seperti itu. Sebab dua hal ini saling mematikan. Sebab kalau cinta kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari kemudian dengan benar, pasti benci terhadap haddallah wa rasulah, orang-orang yang menyelisihi, yang membenci, yang menentang Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Tapi kalau yang ada yuaduna Allah, yuaduna man haddallah wa rasulah, mencintai, saling mencintai orang-orang yang menyelisihi, yang menentang Allah dan Rasulnya, maka yang pertama itu yang kacau. Tidak akan ketemu dengan yu'minuna billahi wal yawmil akhir, keimanan kepada Allah dan hari kemudian. Ini ikhwah, hebatnya perkara ini ikhwah. Sampai-sampai walaupun mereka itu bapak-bapak kita, kalau bapak-bapak kita masuk dalam golongan orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasulnya, maka tetap tidak boleh kita berikan mawaddah karena agama kepadanya, kecintaan karena agama kepadanya, walaupun sedikit. Tidak boleh. Sebab tidak akan ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anak-anak kita, atau mereka itu saudara-saudara kita, saudara kandung, saudara tiri, atau mereka itu asyirah kita, kerabat yang terdekat kita. Sebab tidak akan ketemu antara keimanan kepada Allah dan hari kemudian dengan saling memberikan kecintaan kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini termasuk perkara-perkara yang merupakan pokok dari pokok-pokok agama. Ini termasuk aslun azim fi dinillah, asal yang sangat besar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Al-wala wal bara. Biasa disilakan oleh para ulama, al-wala loyalitas dan bara kebencian. Pembelaan, dukungan dengan kebencian. Kedekatan dan dengan kejauhan kita. Kita terima atau kita berlepas. Ini ayat yang mengatakan. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti menghukumi sebagai orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan kalau seperti ini. Keimanannya kepada Allah dan hari kemudian tidak tercampuri dengan mawaddah, saling memberikan mawaddah kepada mereka-mereka yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka inilah, kata Allah, orang-orang yang Allah kataba, telah tetapkan, pastikan fi qulubihim, dalam hati-hati mereka keimanan. Kemudian keutamaan selanjutnya. Jadi ada kebencian, ada cinta. Kemana kita arahkan benci dan kemana kita serahkan cinta kita. Jaga dua perkara ini. Pembelaan kita kepada siapa? Permusuhan kita kepada siapa? Hati-hati. Salah dalam menempatkan dua perkara ini, maka kita terjerumus ke dalam bahaya besar. Ayat yang menjelaskan perkara-perkara yang seperti ini. Di antaranya dalam surah Al-Maidah ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang beriman, bukan panggilan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, jangan sekali-sekali kalian mengambil, menjadikan siapa? Allah sebutkan di antara orang-orang yang haddallaha wa rasulah, yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini diantaranya al-Yahuda wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Jangan sekali-sekali kalian jadikan mereka, kalian ambil mereka sebagai aulia. Aulia dari kata wali. Wali asalnya kembali kepada mahabbah, cinta. Jangan kalian ambil mereka sebagai orang-orang yang kalian cintai, wali-wali kalian. Sebab apa? Lihat, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka orang kafir dengan yang lainnya itu adalah saling memberikan kewalian. Itu kalau orang kafir dengan orang kafir yang lainnya, saling memberikan kewalian. Kalau kalian lain, kalau memang kalian lain, jangan saling memberikan kewalian kepada mereka. Kecintaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ancam lagi, "Wa may yatawallahum minkum." Siapa saja yang memberikan walanya, loyalitasnya, pembelaannya, pertolongannya, minkum, kepada mereka dari kalian ini, fa innahu minhum, maka sungguh dia minhum, dari mereka. Ini Allah yang katakan, sungguh mereka, sungguh dia ini minhum, masuk dalam golongan mereka, Yahudi dan Nasara. Ini sama dengan sabda Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Minhum, maka dia termasuk dari kaum itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk, tidak akan memberi hidayah kaum yang zalim. Dan tak ada kezaliman yang sebesar ini. Kezaliman itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan sangat mengerikan jamaah. Ketika kecintaan yang harusnya kepada wali-wali Allah, yang harusnya kepada Allah, yang harusnya kepada orang-orang yang Allah cintai, yang harusnya kepada perkara-perkara yang Allah cintai, tapi kita tempatkan, kita serahkan kepada yang tidak pantas serahkan padanya kecintaan. Kita serahkan kepada mereka-mereka yang Allah benci. Kita serahkan kepada mereka-mereka yang memusuhi Allah. Kita serahkan kepada mereka yang menyebarkan kerusakan di muka bumi. Tak pantas. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah ancam, sungguh Allah tidak akan memberi hidayah, tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Ayat yang lain dalam surah Al-Maidah pula, ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Kembali orang-orang yang beriman yang dipanggil. La tattakhidul ladina ittakhadu dinakum huzwa wa la'iba.
jangan sekali-sekali kalian menjadikan orang-orang yang telah menjadikan agama kalian sebagai senda gurau dan permainan. Siapa mereka? Itu sifatnya jelas. Hanya kadang nama berbeda, tapi kalau sudah sifat sama, maka masuk di dalamnya. Jangan kalian menjadikan orang-orang yang mengambil agama kalian sebagai senda gurau dan permainan, yang memperolok-olokkan agama kalian. Siapa mereka? Minal ladina utul kitab. Ini diantaranya dari kalangan orang-orang yang diberikan Alkitab. Min qablikum, sebelum kalian. Wal kuffar, dan orang-orang kafir secara umum. Jangan kalian jadikan sebagai aulia, sebagai wali-wali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Masuk pembahasan ini jamaah adalah pembahasan yang betul-betul menentukan keimanan. Tidak ada permainan di sini. Di sini masuk ke dalam pembahasan kesungguhan. Harus betul-betul diperhatikan. Sebab penentu dan betul-betul menjadi penentu. Kita jujur dalam beriman atau tidak. Sebab langsung hati yang dilihat. Langsung kecintaan kita yang dilihat. Langsung kebencian kita yang dilihat. Kemana arahnya? Pembelaan kita kemana? Pertolongan kita kemana? Permusuhan kita kemana? Ini mau dilihat. Dan tak seorang pun yang bisa mengingkari perkara-perkara ini di dalam hatinya. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi, orang-orang yang beriman lagi yang dipanggil. La tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a. Jangan sekali-sekali kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai wali-wali kalian. Ini langsung bapak-bapak kalian. Sekali lagi, bukan saya yang mengatakan. Kita ini hamba. Tapi yang mengatakannya adalah pencipta hamba. Pencipta kita seluruhnya. Yang pasti kita akan kembali kepadanya. Yang mengetahui mana jalan kebenaran yang sebenarnya. Mana jalan yang batil. Jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai wali. Kapan itu? Inistahabbul kufra alal iman. Jika mereka telah betul-betul mencintai kekafiran di atas keimanan. Ini. Bapak-bapak kalian, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, jika telah mencintai kekafiran, di atas keimanan, kekafiran mereka lebih cintai dari keimanan. Mereka dahulukan kekafiran dari keimanan. Maka yang seperti ini, karena kecintaannya kepada kekafiran, menggugurkan kecintaan kita kepada mereka. Mawaddah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ancam lebih jauh. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa saja dari kalian yang tetap yang memberikan loyalitasnya, pembelaannya, pertolongannya, kecintaannya kepada mereka dari kalian, maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kalau kita lanjutkan ayat selanjutnya, maka akan lebih jelas. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaykum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan, jika seandainya bapak-bapak kalian,
anak-anak kalian, dan saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, harta yang betul-betul kalian upayakan, ada harta pemberian. Kita cintai, tapi kecintaan kita akan terpusat pada harta yang memang usaha kita. Ini langsung disebut di sini. Harta yang memang kalian upayakan, usahakan. Wa tijarah, dan perdagangan. Iya, yang kalian khawatirkan bangkrutnya. Kenapa? Sebab luar biasa modalnya, luar biasa keuntungannya, hebat betul perdagangan itu. Sampai-sampai kalian betul-betul khawatir kalau macet. Wa masakinu tardawnaha, dan juga tempat-tempat, iya, rumah, hotel dan yang semisalnya, tardawnaha, yang betul-betul kalian telah ridhoi. Jika semua ini ahabbu ilaikum, lebih kalian cintai minallah, dari Allah dan dari Rasulnya, dan dari jihad di jalan Allah, mengerahkan segenap kesungguhan di jalannya. Kalau sudah seperti ini keadaan kalian, fatarabbasu, maka tunggu saja, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala datang dengan urusannya. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah, petunjuk orang-orang yang fasik. Ini firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagian firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perkara ini, jamaah. Ya. Sekarang gimana kita? Kita mau ambil contoh siapa? Kalau kita mau ingin mengambil contoh, ambillah contoh mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh Bapak Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Iya. Atau Imamul Hunafa Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Tidak seluruhnya ya. Hampir seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala bapaknya adalah Nabi Ibrahim, kembali kepada Nabi Ibrahim. Iya. Ambil contoh mereka dan semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengambil contoh, ambil contoh mereka, dan mereka sungguh betul-betul contoh teladan bagi kita. Di mana mereka bersikap terhadap orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Gimana mereka bersikap terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan? Lihat ayat yang sering kita dengar dalam surah Al-Mumtahinah, ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Sungguh betul-betul ada untuk kalian, lakum, milik kalian ini, bagi kalian ini, untuk kalian ini. Iya, uswatun hasanah, teladan yang sangat baik. Bukan sekedar uswah, tapi yang hasanah, teladan yang sangat baik, yang sangat indah. Pada siapa? Fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim. Walladina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa mereka? Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala lainnya. Bukan pengikutnya Nabi Ibrahim di sini saja, tapi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala lainnya. Kapan itu? Itqalu liqaumihim. Lihat teladannya. Teladan ketika mereka ini, para nabi dan rasul Allah ini seluruhnya, berkata kepada kaumnya. Ambil perkataan mereka ini sebagai teladan. Iya. Sebab dalam perkataan mereka ini betul-betul terdapat agama, dan di sini ukuran keberagamaan kita. Apa perkataan mereka kepada kaumnya? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh kami bura'a, betul-betul berlepas jauh, minkum, terhadap kalian, orangnya, ditambah wa mimma ta'buduna min dunillah, dan terhadap semua yang kalian sembah selain Allah, orangnya dan yang dia sembah selain Allah. Orangnya dan perbuatannya dilepas. Kami bura'a, betul-betul berlepas terhadap kalian. Allah katakan teladan bagi kalian ini. Kita mau ambil teladan ini. Kalau ingin menjadikan mereka sebagai teladan,
menjadikan perkataan mereka ini sebagai teladan, maka ucapkan pula kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasulnya, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatakan bahwa kami berlepas kepada kalian. Tidak ada hubungan kami dengan kalian dan kepada semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di sini jamaah teladan kita. Mereka lanjutkan ucapannya. Kafarna bikum. Kami kafiri kalian. Kami ingkari kalian. Jadi tidak ada. Kita sudah nyatakan berlepas, dikafiri lagi. Kami ingkari kalian. Sampai sini ditambah wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan nampak jelas antara kami dan kalian al-adawah, saling memusuhi, wal baghdha, saling membenci. Ini nampak. Berarti kalau belum nampak, masih dipertanyakan, ini belum menjadi contoh ini. Belum mencontoh ini. Sampai kapan ini? Abadan, selama-lamanya kata Allah. Ini ucapan mereka. Selama-lamanya. Ada sampainya? Ada sampainya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu, semata hanya kepadanya, tidak lagi menyekutukannya. Sampai kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, dengan terwujudnya tauhid, terjalin kembali ukhuwatul imaniyah. Gugur semua kebencian. Gugur pengkafiran. Gugur saling membenci. Saling memusuhi. Ini secara global. Paham ya? Ini secara global. Kenapa saya katakan secara global? Sebab kadang ada orang yang bertauhid tetap harus kita benci ketika dia melakukan pelanggaran. Kita benci sebatas pelanggarannya. Ini. Coba lihat ucapan ini yang betul-betul merupakan teladan bagi kita. Ini ayat jamaah. Ini Al-Quran ini. Allah betul-betul memberitakan kepada kita akan teladan yang sangat baik, contoh yang sangat baik. Disinilah keindahan dalam mencontoh. Inginkah kita mengambil mereka sebagai contoh? Inginkah kita mengambil mereka sebagai teladan? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, kemudian ingkari semua yang menafikan keimanan itu. Wujudkan kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apakah dia berupa orang atau berupa perbuatan, berupa tempat atau berupa perbuatan. Benci kalau Allah Subhanahu wa ta'ala benci, cintai kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Demikian pula terhadap Rasulullah SAW. Kalau kita memang betul-betul cinta kepada beliau SAW, maka cintai semua yang boleh cintai, benci semua yang boleh benci. Dan ingat, nanti kita jadikan beliau SAW sebagai makhluk yang paling kita cintai, baru benar sempurna keimanan kita. Pernah Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, sekarang kamu yang paling saya cintai, melebihi yang lainnya, kecuali terhadap diriku." Kecuali terhadap diriku, kata Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, belum ya Umar, sampai saya kamu cintai melebihi cintamu terhadap diri. Umar hamba Allah yang cepat, kuat dalam menerima. Ketika itu pula langsung dia rubah kondisi keimanannya. Ketika itu pula beliau katakan, sekarang ya Rasulullah, saya lebih cintai engkau dari semuanya,
termasuk diri saya. Atau yang semakna dengan itu. Baru dari situ Nabi SAW mengatakan, Al-ana ya Umar. Baru sekarang wahai Umar. Inilah kesempurnaan keimanan itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, datang dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dan sanad hadis ini kuat. Nabi SAW bersabda, atau ini adalah hadis yang kuat. Nabi SAW bersabda, Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Coba lihat. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Memberi juga karena Allah, tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Faqad istakmala al-iman, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Kita ingin beriman, kejar kesempurnaannya, dan di sini ukuran-ukuran kesempurnaan itu. Jadi ikhwah, dalam perkara ini kita perlu memahami bahwa ada kecintaan, ada kebencian yang harus kita jaga. Kecintaan kepada siapa, kebencian kepada siapa. Yang jelas, cinta kepada sesuatu mengharuskan benci kepada sesuatu yang lain. Jelas? Ada kecintaan kepada Allah. Perhatikan, ada kecintaan kepada Allah dan ada kecintaan karena Allah. Bedakan ini. Kecintaan kepada Allah, ibadah murni hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Kemudian kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini melahirkan cinta karena Allah. Apa itu cinta karena Allah? Mencintai selain Allah karena Allah. Kita cinta kepada Rasulullah terutama. Kenapa? Karena Allah. Cinta kepada para malaikat karena Allah. Cinta kepada seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala karena Allah. Cinta kepada para ulama karena Allah. Cinta kepada orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada tempat-tempat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Masjidil Haram karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Masjid Nabawi, Ka'bah karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada mushaf karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan. Kita cintai salat karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kita cintai keikhlasan karena Allah. Kita cintai keimanan karena Allah. Kita cintai ketakwaan karena Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kita cintai bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Harus karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lainnya. Hal yang selanjutnya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah ini melahirkan benci kepada selain Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Cinta kepada Allah melahirkan benci terhadap semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun dia, dibenci sebagai sembahan. Walaupun yang disembah itu selain nabi dan rasul, walaupun para malaikat, kalau disembah maka kita benci, kita tolak sebagai sembahan. Jelas? Tidak boleh sama sekali. Jadi melahirkan benci kepada selain Allah dan melahirkan pula benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita benci perbuatan itu? Karena Allah benci. Semata-mata karena Allah. Kenapa kita cintai si anu? Karena Allah Subhanahu wa taala cintai. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin ditekankan di sini. Kalau yang kita betul-betul telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita benci iblis laknatullah alaih karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci dukun-dukun karena Allah Subhanahu wa taala.
Kita benci paranormal karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci tukang-tukang sihir karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci pelaku bid'ah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci pelaku maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci pelaku riba karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci orang yang melakukan minuman keras, pelakunya dan perbuatannya seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jelas ini? Ini ditekankan di sini. Al-wala wal bara. Hati-hati berbalik. Harusnya kita cinta kepada Rasulullah. Tapi ternyata kecintaan ini kepada musuh-musuh Rasulullah SAW. Bahaya. Atau tercampur. Tidak boleh tercampur. Tidak diterima. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menerima campuran. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima campuran. Kemudian di sisi lain ada yang murni kita benci karena agama, sama sekali tidak ada cinta. Mereka ini orang kafir, iblis, orang-orang kafir, jelas kekafirannya, Yahudi, Nasara, orang-orang musyrikin, jelas kesyirikannya, semua yang keluar dari agama, dibenci saja, tidak ada kecintaan. Karena agama. Sebentar kalau karena tabiat, karena keturunan, lain pembahasannya itu. Karena agama. Ada juga kebencian karena agama, tapi di sisi lain kita juga cintai. Ini kepada orang-orang yang beriman, kaum muslimin, solat dia, kita cintai karena solat. Tapi kita benci karena kesalahannya. Tidak boleh karena solatnya, kita cintai kesalahannya. Haram itu. Hati-hati. Banyak yang tidak bisa bedakan ini, bahkan tidak paham, sehingga salah dalam bersikap. Pelaku bid'ah dibenci karena bid'ahnya, bukan karena salatnya dia di masjid. Pelaku syirik, misalnya, dibenci karena kesyirikan. Ini membenci karena agama. Jadi harus perhatikan antara ini dan ini. Kadar kecintaan dan kebencian ini yang merupakan ukuran keberagamaan kita. Semakin hebat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin luar biasa agama kita. Semakin hebat benci kita kepada iblis, syaitan dan semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka semakin luar biasa agama kita. Demikian pula terhadap orang yang beriman misalnya yang bersalah, kaum muslimin yang bersalah, hati-hati. Kalau misalnya kita matematikatkan, kalau kadar kesalahannya misalnya 10, kasih kebencian 10. Jangan lewat sampai 20. Tidak boleh lewat batas. Kita benci semata-mata karena agama. Jelas ini? Baik. Hal selanjutnya, pembahasan ini tidak menafikan kewajiban dakwah atau harusnya ada dakwah kepada mereka. Paham? Kita benci sama orang kafir dan tidak boleh cinta kepada mereka, tapi dakwah mereka, mendakwai mereka itu perlu, diharuskan. Bagi mereka yang memang punya kemampuan untuk itu. Jelas ini? Bedakan antara mendakwai mereka dan membenci mereka. Kita dakwai ramah dalam rangka menampakkan nilai-nilai Islam. Nilai orang Islam ternyata Masya Allah ramah. Supaya mereka mau terdakwah. Dalam mendakwai orang-orang kafir berjanjian-janjian. Mungkin bisa dengan cara ini, mungkin dengan cara itu, mungkin dengan cara itu. Sebagaimana Nabi SAW pun dalam mendakwai orang-orang kafir. Terhadap pamannya yang kafir, lain. Terhadap yang lain juga. Ini. Baik. Jelas ini ya? Baik. Hal yang terakhir. Ada kecintaan yang merupakan tabiat. Bukan ini yang dibahas di sini.
Seorang anak cinta kepada bapaknya yang kafir karena kecintaan secara turunan. Tabiat kemanusiaan yang seperti ini tidak bermasalah. Dalilnya Nabi SAW mencintai pamannya Abu Talib yang meninggal di atas kesyirikan secara turunan. Innaka la tahdi man ahbabtah walakinna Allah yahdi man yasha. Ketika Nabi SAW berusaha mendakwai pamannya terus sampai sakaratul maut, Nabi dakwai, tetap dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya meninggal berada di atas kesyirikan, di atas agama syirik. Setelah meninggal, Nabi mengatakan, saya akan mintakan ampunan untukmu selama saya tidak dilarang. Maka turun ayat larangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertegas dengan ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabtah. Sungguh engkau Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah walaupun kepada orang yang kamu cintai. Di sini Allah mengatakan bahwa Nabi cintai dia. Kecintaan apa di sini? Kecintaan tabiat, nasab. Jelas? Ini dia. Justru kalau memang kita betul-betul tulus cinta sama orang tua kita yang kafir, maka ajak dia kepada nilai-nilai keimanan. Kalau memang kita cinta kepada orang tua kita yang melawan kesyirikan, ajak. Cara perlahan-lahan. Sesuai dengan jalur yang kita bisa tempuh agar supaya mereka kembali kepada nilai-nilai tauhid. Ini ikhwan. Jelas ini ya? Baik. Jadi ikhwan, kecintaan atau loyalitas kepada orang-orang kafir itu berjenjang-jenjang. Ada kecintaan pembelaan kepada orang kafir yang hukumnya orangnya kafir, keluar dari agama. Ada pembelaan kepada orang kafir yang hukumnya tidak sampai kafir, tapi rusak keimanannya. Ini uraiannya panjang, luas, contoh-contohnya disebutkan dalam kitab-kitab para ulama yang lebih besar dalam perkara akidah. Baik, insyaallah taala sekian, subhanakallah walhamdulillah.